Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul Ketika Aku Ditolak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini manusia memiliki salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan penghargaan diri, di mana setiap manusia ini pasti ingin dihargai atau diakui di tengah-tengah komunitas ataupun masyarakat di mana dia berada. Pada kenyataannya, tidak semua orang dengan mudah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tidak sedikit juga dari orang-orang ini yang mendapatkan yang namanya penolakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab yang kita baca hari ini, yaitu di Hakim-Hakim 11 ayat 4-11, kita mendapati bahwa Yefta adalah pribadi yang tertolak di tengah keluarganya. Masyarakat pun tidak menerima keberadaan Yefta, karena Yefta ini terlahir dari seorang perempuan Sunda. Di Ulangan 23 ayat 2 tertulis hukum yang mengatur hal yang demikian, bahwa orang yang terlahir dari perempuan Sunda atau pelacur, maka dia harus dikeluarkan dari jemaah Allah, diusir dari rumah keluarganya. Artinya Yefta tidak berhak untuk memperoleh tanah pusaka atau warisan dari keluarganya. Mendapatkan perlakuan yang demikian tentu sangat menyakitkan dan menimbulkan luka atau trauma yang dalam bagi Yefta. Bisa saja Yefta mengalami kekecewaan atau bahkan kehilangan harapan karena penolakan yang dialami. Dan pada umumnya ketika orang itu disakiti, maka akan timbul sakit hati, dendam, kepahitan. Bahkan orang itu juga bisa menjadi pribadi yang lain yang mungkin jauh lebih jahat dan bisa mencelakai orang lain. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana respon Yefta. Dari Yefta ini kita belajar, seandainya penolakan itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Di tengah kejamnya kehidupan, Yefta masih mengingat Tuhan. Di ayat 11b di sana dituliskan demikian. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Arti sebenarnya dari membawa seluruh perkaranya adalah di sini Yefta mencurahkan isi hatinya. Dia merenungkan, mengingat-ingat akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Di sini Yefta mencurahkan isi hatinya, bahkan juga luka-luka atau sakit hatinya kepada Tuhan. Meskipun hati manusia tertutup, bahkan menolak kehadirannya, tetapi Yefta tahu bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerimanya. David Aseman dalam bukunya Pemulihan Luka Batin, di sana dituliskan demikian, Bapak Ibu. Tiada penderitaan sebesar dan sedalam apapun, termasuk kebencian serta kemarahan jiwa Anda yang Anda bagikan, yang Allah tidak mendengarkannya. Tiada apapun yang Anda serahkan padanya yang tidak Dia mengerti. Dia akan menerima Anda dengan kasih dan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dia selalu mendengar doa kita, seluruh isi hati kita, curahan keluh kesah hati kita. Kita bisa melihat betapa besarnya kasih penerimaan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Yefta. Di tengah-tengah laki-laki Israel yang dalam tanda kutip dikatakan mandul atau tidak memiliki cukup kekuatan, keberanian untuk maju melawan bangsa Amon, Tuhan memakai Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa untuk melawan bangsa Amon. Yefta dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel yang sudah 18 tahun lamanya dikuasai oleh Bani Amon. Karena anugerah Tuhan, hidup Yefta berubah dari yang tadinya dia adalah seorang preman menjadi pahlawan iman. Jadi tidak salah kalau penulis Ibrani menempatkan Yefta sebagai salah satu pahlawan iman di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup bukan dengan dosa dan kepahitan masa lalu, tetapi dengan pimpinan Tuhan yang memberikan masa depan yang indah. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya penolakan? Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian, atau bahkan hari-hari ini
ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami penolakan dari orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi refleksi dan juga pembelajaran bagi kita. Ketika kita mengalami penolakan, biarlah kita tidak kecil hati, kita tidak putus asa. Tetapi mari kita boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati pergumulan kita kepada Tuhan. Mari tetaplah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan status kita dan memberikan pengharapan yang baru. Selamat mengalami indahnya pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.